Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Naruop Channel. Deidara merupakan anggota termuda dari seluruh anggota Akatsuki. Deidara bersama Sasori adalah dua anggota Akatsuki yang sangat menghargai sebuah karya seni. Salah satu kata-kata favorit dari Deidara yaitu seni adalah ledakan. Deidara adalah seorang petarung jarak jauh karena dia menggunakan elemen ledakan atau bakuton dan selalu menggunakan tanah liat yang dapat diledakkannya untuk menyerang lawannya saat bertarung. Sebelum menyerang lawannya, Deidara biasa mengambil tanah liat di kantongnya dan kemudian membentuk tanah liat itu menjadi sesuatu yang menyerupai bentuk hewan. Ia membentuk tanah liat peledak ini menggunakan mulut yang berada di kedua telapak tangannya. Deidara juga mempunyai mulut di bagian dadanya yang ia sembunyikan. Nah, kali ini Naruop Channel akan membahas kenapa Deidara bisa mempunyai mulut di telapak tangan dan dadanya. Pembahasan ini adalah request dari salah satu teman kita atas nama Totong Didi Triswandi. Deidara adalah shinobi yang memiliki bentuk tubuh yang tidak biasa, karena ia memiliki total 3 mulut tambahan yang ada di bagian tubuhnya, yaitu satu mulut di masing-masing telapak tangannya dan satu mulut yang berukuran cukup besar di bagian kiri dadanya. Masing-masing mulut tambahan Deidara ini menyerupai mulut manusia pada umumnya, karena mulut tambahan Deidara ini memiliki gigi, lidah, dan bahkan bisa mengunyah. Kekurangannya adalah Deidara tidak pernah memperlihatkan bisa berbicara dengan mulut tambahan ini. Mulut di kedua telapak tangannya adalah salah satu senjata utama Deidara untuk bertarung. Karena jika kedua mulut ini terluka, Deidara tidak bisa membentuk tanah liat peledaknya. Sedangkan mulut di bagian kiri dadanya hanya akan Deidara gunakan saat ia sudah terdesak. Bisa dibilang, mulut di bagian dada ini sebagai kartu as terakhir Deidara saat bertarung. Tetapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana bisa Deidara memiliki mulut tambahan ini? Apakah dia melakukan sebuah operasi atau bagaimana? Baiklah, akan admin jawab sebisa mungkin. Salah satu alasan Deidara bisa memperbanyak mulut karena Deidara menggunakan sebuah kinjutsu atau jutsu terlarang. Jutsu terlarang ini ia curi dari desa Iwagakure. Kinjutsu yang dicuri oleh Deidara ini merupakan sebuah jutsu terlarang yang sebenarnya selalu diturunkan dari generasi ke generasi di desa Iwagakure. Penjelasan mengenai kinjutsu yang Deidara curi ini hanya dijelaskan secara lengkap di dalam databuk ketiga halaman 105. Di dalam databuk ketiga itu menjelaskan bahwa kinjutsu yang Deidara curi itu bernama Iwagakure Kinjutsu. Kinjutsu ini memungkinkan penggunanya menguleni cakra menjadi sebuah bahan. Dengan begitu, objek dapat dibentuk atau dianimasikan, kemudian dapat dikontrol dari jarak jauh. Deidara mencuri kinjutsu terlarang ini untuk menemukan sebuah seni pamungkas, dan kemudian bersama dengan Kekkei Genkai yang dimilikinya, yaitu elemen ledakan, ia masukkan cakra hasil ulenannya itu ke dalam sebuah tanah liat untuk menciptakan sebuah tanah liat peledak yang dapat dikontrol oleh Deidara dari jarak jauh. Kenapa kinjutsu Iwagakure ini admin kategorikan sebagai cara Deidara memperbanyak tangannya? Karena Naruto.fandom memberikan sedikit kisi-kisi dalam menjelaskan masalah tangan Deidara ini. Penjelasannya bila diartikan menjadi seperti ini. Sepertinya, mulut di telapak tangan dan dada Deidara adalah hasil dari penggunaan teknik ini. Nah, seperti itulah bunyi penjelasannya. Tetapi sayangnya, tidak ada penjelasan lain yang mengungkapkan bagaimana Deidara menggunakan kinjutsu Iwagakure ini untuk memperbanyak mulutnya. Bahkan di dalam databuk ketiga halaman 105, tidak ada penjelasan bagaimana cara Deidara bisa membuat mulut di telapak tangan dan dadanya. Tetapi, menurut admin sendiri, Deidara kemungkinan berhasil meneliti kinjutsu ini, kemudian berhasil mengembangkan kinjutsu Iwagakure ini sehingga menemukan variasi terbaru dari kinjutsu ini, yang sebelumnya tidak ditemukan oleh pengguna kinjutsu ini.
karena memang hasilnya hanya Deidara saja sebagai salah satu pengguna Iwagakure Kenjutsu ini yang mampu memperbanyak mulutnya. Pengguna Kenjutsu ini selain Deidara hanya Sekie yang muncul pada anime Boruto. Sekie menggunakan jutsu yang hampir sama seperti Deidara, tetapi ia tidak memiliki mulut di telapak tangannya. Jadi Sekie hanya menggunakan tangannya saja untuk membentuk tanah liat peledaknya. Padahal Sekie ini adalah manusia buatan yang tentunya sang pembuat Sekie ini jika mengetahui cara memperbanyak mulut, pasti ia tambahkan mulut itu saat menciptakan Sekie. Meskipun memang Sekie ini belum menjadi manusia buatan yang sempurna. Hal inilah yang semakin menguatkan bahwa memang kemungkinan besar Deidara berhasil menemukan variasi terbaru dari Iwagakure Kenjutsu ini untuk memperbanyak mulutnya. Jika memperbanyak mulut ini adalah hal umum yang ada pada Iwagakure Kenjutsu, pastilah banyak shinobi Iwagakure sudah banyak mengikuti jejak Deidara. Karena memang mempunyai banyak mulut ini meningkatkan kekuatan tempur Deidara itu sendiri. Akan tetapi, ada juga kemungkinan bahwa Deidara bisa mempunyai banyak mulut karena ia berhasil mengambil mulut para shinobi yang dibunuhnya. Kemudian mulut itu ia tanamkan di bagian telapak tangan dan dadanya. Jika ini terjadi, maka Deidara tentu saja melakukan operasi untuk menanamkan mulut itu di bagian tangan dan dadanya. Tetapi pendapat ini tidak begitu kuat karena tidak adanya bukti yang ada. Jadi lebih baik kita mengikuti apa yang ada pada Naruto.fandom dan databook ketiga yang menjelaskan memang kemungkinan besar sepertinya mulut di telapak tangan dan dada Deidara ini adalah hasil dari menggunakan Iwagakure Kenjutsu. Kenapa lebih baik kita menjadikan Naruto.fandom dan databook sebagai acuan? Ya karena Naruto.fandom merupakan sebuah situs yang menjelaskan secara lengkap mengenai anime Naruto. Apalagi databook memang secara resmi sebagai informasi Naruto tambahan jika di manganya tidak terlalu menjelaskan secara lengkap. Nah, itulah penjelasan mengenai kenapa Deidara bisa memiliki banyak mulut di telapak tangan dan dadanya. Jika teman-teman punya pendapat lain dan ingin request pembahasan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.